Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali bersama dengan GPDI Villa Melati Mas, Tomorrow Church. Dalam menyapa setiap Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya sangat percaya kasih dan kemurahan Tuhan akan terus menjadi bagian kita. Pribadi lepas pribadi. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Haleluya. Saudara, Daud adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang paling inspiratif, saudara. Dia dikenal sebagai seorang raja yang besar, seorang pemazmur, dan yang paling penting di sini, saudara, adalah Daud memiliki hati yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, haleluya. Kisah 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 7, saudara. 1 Samuel 16 ayat 7 bilang begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, Allah, Tuhan kita yang kita sembah, Dia melihat sampai kedalaman hati. Manusianya melihat apa yang ada di depan mata, saudara. Melihat sesuatu yang wow dan luar biasa. Tapi lebih daripada itu, Tuhan tahu hati Daud. Dia memiliki kerendahan hati. Hati yang berkenan di hadapan Allah, saudara. Ini ditunjukkan, saudara, sejak masa muda Daud. Dia sudah menjadi seorang gembala, saudara. Jadi di sini kita pelajari bahwa Tuhan tidak melihat kemampuan kita, seberapa hebat kita, seberapa jago kita, saudara. Tetapi yang Tuhan lihat adalah apakah kita berserah di hadapan Dia, saudara. Apakah kita ada penyerahan diri di hadapan Dia dalam segala tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, besar ataupun kecil. Apakah kita mau rendah hati? Apakah kita mau berserah kepada Dia atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Haleluya. Dan yang kedua, saudara, apa yang dimiliki Daud sehingga firman Tuhan bilang, Daud, seorang yang berkenan di hadapanku. Apa yang dilakukan Daud? Apa yang ada pada Daud? Yang kedua, yang pertama tadi memiliki kerendahan hati, dan yang kedua adalah Daud bergantung kepada Tuhan dalam segala hal, saudara. Mazmur pasal 23 ayat 1 bilang begini, saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, saudara. Ketergantungan Daud hanya kepada sang gembala. Dia menyebutnya Tuhan adalah seorang gembala, saudara, yang menyediakan makanan kepada domba-dombanya, saudara. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan ini, dalam kesesakan, di dalam kekurangan, sepertinya Tuhan tidak akan tolong, saudara. Tetapi Daud mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan. Bahkan di dalam pasalnya yang sama, di pasal 23, Mazmur pasal 23 ini, Daud bilang, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, saudara, dia tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, saudara. Daud bergantung penuh kepada Tuhan. Dalam setiap situasi kehidupan kita, saudara, besar ataupun kecil, tantangan yang sedang ada, yang sedang kita lewati di depan kita ini, saudara, percayakan semuanya kepada Tuhan. Sungguh, dengan kekuatan kita tidak akan pernah bisa. Tetapi percayakanlah itu, bergantung penuh kepada Tuhan. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Dan yang ketiga adalah, saudara, Daud mau mengakui kesalahannya. Dia mau bertobat saat dia melakukan kesalahan. Dia mengakuinya. Dia tidak berdosa kepada Tuhan. Dia mengakui kesalahan dosa kepada Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur pasal 51 ayat 10, Daud bilang begini, jangan jadikanlah aku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Haleluya, saudara. Daud tidak menyembunyikan dosa yang sudah dia buat. Daud tidak mencoba berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya aman-aman saja kok. Saya ikut Tuhan. Saya melakukan persepuluhan. Saya memberikan persembahan. Saya hidup aman-aman saja. Saya melakukan kehendak-Mu dan lain sebagainya, banyak hal dalam kehidupan ini. Padahal di dalam hati kecil ada sesuatu yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Saudara, jangan menyembunyikan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu
sampai kedalaman hati kita, saudara. Haleluya. Daud mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dengan tulus hati dia datang di hadapan Tuhan dan mengakui dan berbalik kepada Tuhan, saudara. Jadi apa yang kita pelajari, saudara? Tidak ada manusia yang sempurna. Saya dan saudara tidak sempurna, tetapi Tuhan mau ketika kita berbuat salah, ketika kita mendapati kehidupan kita salah, ada di dalam dosa, kita bertobat, berbalik kepadanya, saudara, dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Haleluya. Apa yang kita pelajari? Punya kerendahan hati sama seperti Daud. Yang kedua, bergantung penuh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berani akui segala kesalahan dan dosa kita, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan biarlah memberkati kita pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur semuanya karena anugerah Tuhan. Masih memberikan kami kesempatan, kami ada, semuanya kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini, seluruh aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, Tuhan turun tangan memberkatinya. Percaya tangan Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan, yang berbeban berat, Tuhan berikan Tuhan kelegaan. Dalam nama Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap jalani hari ini bersama dengan Engkau oleh pertolongan-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, jangan kendor. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.